kerajaan lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya, ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu yaitu Medang Kamulan. Nama Kamulan sendiri merupakan perubahan dari suku kata kamulyaan atau kemuliaan. Kerajaan Medang adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 dan didirikan oleh seorang, awalnya pejabat istana yaitu Empu Sindok. Jabatan Empu Sindok cukup penting karena mempunyai posisi tertinggi sesudah raja yang bergelar Rakrian Mapati Hino. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu memberi kesempatan untuk Empu Sindok mendirikan Kerajaan Medang Kamulan dan membentuk dinasti Isyana atau Wangsa Isyana. Dinasti ini sering dikatakan dinasti ketiga dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno setelah Empu Sindok mendirikan istana baru di Tamlang pada tahun 929 Masehi. Dalam prasasti peninggalan Empu Sindok menjelaskan dengan tegas kelanjutan kerajaannya dari Kadatuan Rahyangta I Medang I Bumi Mataram. Penguasa Mataram kuno yang sebelumnya adalah Dia Wawah bergelar Medang I Bumi Mataram. Raja terakhir Kerajaan Mataram yakni Dia Wawah dulunya juga seorang menjabat pegawai pengadilan atau sang panggat Momahuma yang melakukan kudeta. Kerajaan Medang yang awalnya berdiri di Jawa Tengah, tepat setelah Dia Wawah turun tahta, yang sekarang terletak di daerah Madiun. Pemindahan kerajaan ke Jawa Timur pada abad ke-10 melibatkan banyak hal dan sangat diperhitungkan. Tapi yang jadi faktor utama yaitu faktor topografi. Faktor tersebut karena meletusnya Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Bencana besar ini tercatat dalam sejarah. Musibah tersebut menghancurkan ibu kota Kerajaan Medang. Penduduk menamai peristiwa besar tersebut yaitu pralaya atau kehancuran dunia. Tak hanya bencana letusan gunung yang menjadi faktor pemindahannya, karena pembangunan candi yang terus dilakukan membuat sektor pertanian yang biasanya dikerjakan para pria menjadi lemah. Akibatnya tenaga kaum pria habis digunakan untuk memahat candi, sawah pun tidak terurus. Lokasi atau letak geografis dan peta wilayah Kerajaan Medang. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Kerajaan Medang yang pada awalnya berdiri di Jawa Tengah atau Bumi Mataram, namun lokasi awalnya tidak diketahui dengan tepat, tapi diperkirakan berada di sekitar Yogyakarta dan Candi Prambanan. Lalu berpindah ke Poh Pitu dan Mam Rati. Dan pada abad ke-10 berdasarkan ditemukannya beberapa prasasti, Kerajaan Medang pindah ke Jawa Timur dengan lokasi yang bermuara di Sungai Berantas dengan ibu kota bernama Waton Mas. Ketika Empu Sindok berkuasa, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Malang sebelah selatan, Pasuruan sebelah timur, Nganjuk sebelah barat, dan Surabaya sebelah utara. Hebatnya, Kerajaan Medang hampir menguasai Jawa Timur dan berhasil mempengaruhi daerah lainnya hingga Indonesia Timur. Silsilah Raja Kerajaan Medang.
Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Medang di bawah dinasti Isyana atau Wangsa Isyana yakni sebagai berikut. Yang pertama, Empu Sindok. Sebagai raja pertama, Empu Sindok memerintah selama 20 tahun dengan gelar Sri Maharaja Rakaihinou Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggah Dewa. Empu Sindok dibantu oleh istrinya yakni Sri Wardani Bukbin, putri dari Diah Wawa, raja terakhir kerajaan Mataram kuno. Empu Sindok merupakan keturunan kerajaan Mataram kuno dengan dinasti Sanjaya di Jawa Tengah. Berbagai usaha dilakukan Empu Sindok sebagai raja pertama untuk memperluas daerah kekuasaannya dan memakmurkan kerajaannya. Di antaranya yakni membangun bendungan, perairan, dan waduk. Di antaranya, namun Empu Sindok melarang warganya untuk memancing ikan di waduk tersebut agar dapat melestarikan sumber daya alam yang ada. Raja yang kedua ialah Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya merupakan raja perempuan yang memerintah pada tahun 947 Masehi di Kerajaan Medang. Di masa pemerintahannya, Sri Isyana Tunggawijaya dibantu oleh suaminya, yaitu Sri Lokapala. Tidak terlalu banyak informasi mengenai masa pemerintahannya, namun berdasarkan temuan prasasti Pucangan, putra mereka yang bernama Sri Makutawang Sawardana melanjutkan tahta sebagai raja. Raja yang ketiga ialah Sri Makutawang Sawardana. Raja kerajaan Medang Kamulan berikutnya di bawah pemerintahan Sri Makutawang Sawardana sekitar sebelum tahun 990 Masehi. Makutawang Sawardana memiliki seorang putri bernama Mahendra Datta. Tidak banyak pula informasi mengenai masa pemerintahannya. Beberapa sumber mengenai kehidupan diketahui dari prasasti Pucangan. Teori dari para sejarawan mengatakan bahwa Makutawang Sawardana memiliki dua orang anak, yaitu Mahendra Datta dan seorang lagi bernama Dharma Wangsa. Hal ini diperkuat dengan temuan prasasti Sirah Keting yang menyebutkan bahwa Dharma Wangsa adalah keluarga Wangsa Isyana. Mahendra Datta menjadi permaisuri di Bali dan Dharma Wangsa Teguh menggantikan posisi Makutawang Sawardana untuk menjadi raja kerajaan Medang Kamulan. Raja yang keempat ialah Dharma Wangsa Teguh. Prasasti Sirah Keting adalah prasasti yang menyatakan nama yang sebenarnya dari Prabu Dharma Wangsa, yaitu Wijayamerta Wardana. Dalam bahasa Sanskerta artinya Dharma Wangsa, yaitu Dharma Vamsa yang artinya keturunan Dharma. Beliau jadi raja kedua di kerajaan Medang menggantikan Empu Sindok yang adalah kakek buyutnya. Ayah Dharma Wangsa bernama Makutawang Sawardana adalah cucu dari Empu Sindok yang mempunyai dua orang anak, yakni Mahendra Datta dan Dharma Wangsa. Mahendra Datta dikirim ke Pulau Bali untuk menikah dengan Udayana, Raja Bali. Saat menjadi raja, Dharma Wangsa bergelar Sri Maharaja Isyana Dharma Wangsa Teguh Ananta Tunggah Dewa. Dharma Wangsa dikenal sebagai seorang figur raja yang tegas dan terkenal dengan pandangan politik yang sangat tajam. Selama pemerintahannya, Dharma Wangsa percaya dan bertekad menguasai ekonomi seluruh Jawa Timur hingga Asia Tenggara.
Namun, beliau merasa terganggu dengan kuatnya ekonomi kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Kedua kerajaan besar ini akhirnya bersaing untuk menguasai ekonomi Asia Tenggara. Alhasil, kedua kerajaan pun mengirimkan utusan ke Tiongkok yang saat itu berada dalam kekuasaan dinasti Song. Kerajaan Sriwijaya berangkat pada tahun 988. Ketika hendak pulang, mereka bertahan di pelabuhan Kanton karena negerinya diserang kerajaan Medang. Pada tahun 992, pasukan kerajaan Sriwijaya kembali ingin pulang, tapi masih terhenti di Campah karena terjadinya penyerangan di negerinya. Utusan kerajaan Medang akhirnya dikirim oleh Raja Dharmawangsa Teguh pada tahun 992 setelah ia naik tahta pada 991 Masehi. Pada tahun yang sama, yakni tahun 992 Masehi, kerajaan Medang mampu menguasai Palembang, tapi mampu dikalahkan oleh pasukan Sriwijaya. Prasasti Hujung Langit pada 997 Masehi menyatakan ada serangan yang terjadi di Sumatera yang dilakukan Jawa. Kematian tragis pada Dharmawangsa Teguh yang dikenal dengan peristiwa Maha Pralaya atau kematian besar. Saat itu ia sedang bergembira karena tengah melaksanakan pesta pernikahan putrinya dengan Airlangga, pangeran dari Bali yang juga keturunan Empu Sindok. Tanpa sepengetahuan, terjadi penyerangan dari Wurawari dari Luaram dengan dukungan dan bantuan kerajaan Sriwijaya. Konon Wurawari memiliki dendam pada Dharmawangsa karena lamarannya ditolak oleh sang raja. Raja yang kelima ialah Airlangga. Bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikrama Tungga Dewa. Airlangga diangkat sebagai raja pada tahun 1019. Ia lahir pada tahun 990. Sang ayah bernama Udayana, raja kerajaan berdahulu di Bali, dan sang ibu bernama Mahendra Datta, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Ibunya merupakan keturunan Empu Sindok, raja pertama kerajaan Medang. Besar dengan dua adiknya, yaitu Marakata dan anak bungsu yang menjadi Raja Bali secara bergantian pada tahun 1011 Masehi dan tahun 1022 Masehi. Beliau dinikahkan pada umur yang sangat belia, yakni 16 tahun pada 1006 Masehi. Calon istri Raja Airlangga merupakan putri pamannya, Raja Dharmawangsa Teguh bernama Galuh Sekar. Ketika pesta pernikahan berlangsung di Waton Mas, ibu kota kerajaan Medang, diserbu dan diluluh lantahkan. Penyerbuan dilakukan oleh Raja Wurawari yang berasal dari Luaram. Kerajaan Wurawari dan kerajaan Sriwijaya bekerjasama untuk menggulingkan kerajaan Medang Kamulan. Sayangnya, penyerbuan tersebut mengakibatkan semua keluarga besar Raja Dharmawangsa Teguh mati, termasuk putrinya Galuh Sekar. Peristiwa yang membuat rakyat kerajaan Medang Kamulan terpisah-pisah. Untungnya Airlangga berhasil kabur bersama pengikutnya yang setia, yakni Empu Narutama.
Dalam pelarian selama berhari-hari, mereka menuju pegunungan Wanagiri dan berteduh di sebuah gua. Lebih dari 3 tahun Airlangga dan pengikutnya terpaksa bersembunyi. Masa pertapaan pun mereka jalani dengan semampu mereka. Bertahan hidup seadanya di hutan dan gunung pun dilakukan. Rasa gelisah semakin mendera Airlangga ketika ada seorang utusan rakyat yang datang menghampirinya ke hutan. Ia membawa pesan dari rakyat kerajaan Medang yang masih setia kepadanya. Mereka mengatakan keadaan kerajaan belum terjamin. Orang-orang jahat berpesta pora kegirangan menindas rakyat-rakyat yang lemah dan yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Dengan semangat yang membara dan bantuan dari pengikutnya, serta nasib rakyat yang harus disejahterakan, Airlangga memutuskan untuk kembali merebut kerajaan Medang. Dan saat itu juga Airlangga dinobatkan sebagai raja. Pekerjaannya memang tidak mudah menyatukan kembali kerajaan yang sempat hancur luluh, bukanlah perkara yang mudah. Ada beberapa bupati-bupati yang membandel, tidak ingin kembali menjadi satu kerajaan. Akhirnya setelah perjalanan peperangan pertumpahan darah di sana-sini, bupati yang membandel tunduk dan taat kepada pemerintah Raja Airlangga. Kerajaan Medang sistem pemerintahannya yakni menurunkan tahta pada keturunan selanjutnya. Hanya ada 5 raja yang pernah berkuasa di kerajaan tersebut. Tapi kelima raja tersebut mampu membuat kerajaan yang di bawah menjadi besar dan makmur. Empu Sindok berdiri kerajaan Medang yang berkuasa selama 20 tahun, mulai tahun 929 Masehi sampai 949 Masehi, terkenal dengan kebijakan dan ketertarikan beliau terhadap sastra. Latar belakang Empu Sindok yang masih keturunan Sanjaya, yang dimana buyutnya beragama Hindu Siwa. Jadinya Empu Sindok menganut agama Hindu dengan aliran Siwa. Maka kerajaan Medang yang dipimpin Empu Sindok beragama Hindu Siwa, dan saat pemerintahan Raja Airlangga, kerajaan Medang diketahui beragama Hindu Waisnawa. Hal ini berdasarkan dari penemuan Arca Wisnu yang menaiki kuda. Di akhir pemerintahan Airlangga mengundurkan diri, tapi sebelumnya ia membangun tempat bertapa untuk anaknya Sanggrama Wijaya di Bujangan. Keruntuhan pada kerajaan Medang saat Airlangga memilih untuk menjadi pertapa. Pulang dari persembunyiannya, Airlangga lalu menikahi seorang putri dari kerajaan Sriwijaya, yaitu Sanggrama Wijaya. Pernikahan politik itu dimanfaatkan sebaik mungkin, di antaranya yaitu untuk keamanan dan agar dia bisa leluasa membangun kerajaannya. Pada masa tuanya, Raja Airlangga akhirnya mengundurkan diri sebagai raja dan memilih menjadi pertapa. Ia bertapa dan mendalami agama Wisnu di Gunung Penanggungan. Putri mahkota Raja Airlangga yaitu Sanggrama Wijaya Tunggadewi, prasastinya turun yang menolak menjadi raja dan mengikuti jejak sang ayah menjadi pertapa. Akhirnya Raja Airlangga membagi 2 kerajaan yang diberikan pada 2 putranya dari selirnya. Sri Samara Wijaya berhak atas kerajaan sebelah barat disebut Kadiri dengan ibu kota Daha. Dan untuk Mapanji Garasakan
menguasai kerajaan timur disebut Jenggala dengan ibu kota Kahuripan. Nah, bagaimana selanjutnya untuk kerajaan Jenggala yang ada di Sidoarjo dan kerajaan di Kediri yaitu di Daha? Untuk cerita selanjutnya, tunggu video berikutnya. Semoga informasi sejarah ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.